kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu. Dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga. Puji nama Tuhan, Shalom. Boleh lambaikan tanganmu, jemaat Tuhan yang diberkati. Bisa sapa yang ada di kiri kanan depan belakangnya, katakan selamat beribadah hari ini, selamat menikmati hadirat Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mengagungkan, menaikkan ucapan syukur kita buat Tuhan, karena Dia telah menang atas maut, Dia telah bangkit, dan hari ini Dia telah terangkat ke surga. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sebab hanya nama-Mu yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak terima segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami ada di tempat ini, kami ingin meninggikan Engkau, kami ingin mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau adalah penebus kami yang hidup, yang telah menang atas maut, yang telah bangkit, yang telah naik ke surga, yang telah meninggalkan Roh Kudus dalam setiap diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Para
Mari kita mau bersatu hati, mau menyiapkan persembahan. Bapa mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu bagi setiap kami. Sekarang saatnya kami akan memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Ku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Mari lebih lagi kita katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
saat ini semua karena anugerah-Mu Yesus. Sebab kami tahu kami milik-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab kami milik-Mu Tuhan. Tak ku pertahankan hidupku kerjakan. Saya berjemaat Tuhan untuk bagi ini kita lebih lagi nyatakan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku yang Mari jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini ke atas. Sebab aku ini kami milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
terima kasih Bapa Yahweh. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah kekuatan kami. Dan hanya firman-Mu yang sanggup mengubah segala kehidupan kami. Dan kami menyambut firman-Mu dengan iman kami. Sementara kami tangkap firman-Mu dengan iman kami, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan uji jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan tema dari pusat di dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus, the presence of His ascension. Jelas sejarah Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia itu tidak dapat dibantahkan. Siapapun tidak dapat membantahnya. Kematian Tuhan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Jadi kematian Tuhan Yesus tidak tersembunyi, tidak di hutan. Tapi kematian Tuhan Yesus itu sejarahnya jelas dan masih dapat diselidiki dan dibuktikan sampai hari ini. Tapi namanya antikristus akan berkata, bukan Yesus yang disalibkan, tapi Yesus diserupakan. Yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Itu adalah pengajaran antikris, pembenci Kristus, pembenci Yeshua HaMasyiah. Karena kematiannya itu disaksikan oleh semua orang. Penjahat, para imam, bahkan pemerintah yang berkuasa saat itu, tentara Roma, bahkan pengikut Yesus menyaksikan bagaimana Yesus mati. Dan kemarin kita sudah merayakan namanya Paskah. Paskah adalah Passover, yaitu diluputkan hari Yesus mati. Jadi itu Paskah. Setelah kita merayakan Paskah, masuk di 3 hari selanjutnya, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari kebangkitan Tuhan Yesus itu juga disaksikan para penjaga yang diutus oleh pemerintah Roma, yang diminta oleh para imam-imam, para orang Farisi. Dan mereka terkejut dan wajah mereka pucat seperti orang mati karena melihat malaikat di sana dan melihat sesuatu keajaiban terjadi. Dan selama 40 hari Yesus bersama murid-muridnya. Dan bersama murid-muridnya itu di tempat yang umum, bukan di tempat yang tersembunyi. Kadang Yesus menjumpai murid-muridnya di pantai. Yesus bakar ikan. Wah, saudara pernah memakan makanan yang dibakar oleh Tuhan? Saya itu kalau pikir ya, makanan orang Manado, makanan orang Batak aja itu enaknya minta ampun itu. Kalau orang bilang mertua kalau lewat itu lupa gitu ya. Bagaimana rasanya, nikmatnya kalau Tuhan Yesus sendiri yang bakar ikan itu. Selama 40 hari Yesus bersama murid-muridnya. Jadi jelas, kematiannya jelas, kebangkitannya jelas. Bahkan hari ini setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus, 40 hari setelahnya, hari ini tepat kita merayakan namanya hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kenaikan Tuhan Yesus ini juga bukan di tempat yang tersembunyi. Tidak ada orang yang tahu tiba-tiba Yesus naik ke surga. Tapi kitab suci mencatat 500 murid menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus di surga. Dan 500 murid ini saling melengkapi, tidak ada yang membantahnya. Bahkan di Injil Matius, Markus, Lukas menyetujui dan mencatat itu di setiap Injil yang ada. Artinya bahwa
kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan itu bukan mitos. Itu adalah kebenaran yang absolut, yang tak terbantahkan dan bisa diselidiki hari ini kebenarannya. Itulah kekristenan, kenapa kita mengikuti Yesus. Karena apa? Tuhan kita jelas, lahirnya jelas, matinya jelas, bangkitnya jelas, naiknya ke surga juga jelas. Katakan amin. Setelah Yesus naik ke surga, ada hadiah, ada pemberian yang diberikan kepada kita. Ada teman-teman yang guyonan, saya jadi lupa ini lagu rohani atau lagu sekuler, saya jadi lupa. Waktu Yesus berangkat ke surga, coba brother gitu. Apa yang dinaikkan, pujian apa yang dinaikkan di sana katanya. Saya enggak tahu pujian apa, ada. Lalu dia menaikkan pujian. Yesus ngomong gini nih guyonan. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap. Bapak Ibu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Hanya sekejap saat ku akan kembali lagi, asalkan kau tetap. Sesuai firman toh kata-katanya. Tapi saya nggak tahu itu lagu rohani atau rohana. Tapi isinya memang seperti itu. Yesus pergi ke surga hanya sementara saja. Dan dia menyediakan tempat tinggal bagi kita. Bukan hanya menyediakan, tapi ada hadiah, ada pemberian yang dia berikan kepada kita. Apa saja itu? Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan betapa besar kuasanya yang melimpah atas kita yang percaya, sesuai dengan pekerjaan kekuatan kuasanya yang telah dikerjakannya dalam Kristus. Bapak Ibu kurang kompak. Seperti kemarin yang saya sampaikan, saya percaya di rumah Bapak Ibu tidak akan membaca ini. Jadi biarlah kita membacanya di sini bersama-sama sambil mengimaninya. 1, 2, 3. Dan betapa besar kuasanya yang melimpah atas kita yang percaya, sesuai dengan pekerjaan kekuatan kuasanya yang telah dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari kematian. Betapa besar kuasanya yang melimpah atas kita. Sekali lagi, atas kita itu atau ya atas kita itu saudara ganti atas saya yang percaya. Oke, sampai di situ berhenti. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Betapa besar kuasanya yang melimpah atas saya yang percaya. Kuasa yang membangkitkan Yeshua HaMashiach dari kematian. Kuasa yang sama diberikan kepada orang percaya. Jadi hadiah, ada pemberian yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Yang pertama adalah kuasa atau power. Saudara, Bapak Ibu, barusan kita Indonesia selesai mengadakan pemilihan presiden, Pilpres. Dan lewat pemilihan itu telah disahkan, telah selesai, dan pihak penyelenggara yaitu KPU telah memutuskan dan mengumumkan pemenangnya adalah Prabowo dan Gibran. Dan setelah itu ada yang menggugatnya dan sampai ke mahkamah di MK. Dan sudah selesai, sudah final, dan pihak MK juga memutuskan dan mengumumkan bahwa pemenangnya adalah presiden adalah Prabowo Gibran. Dan nanti bulan Oktober ya Pak ya, bulan Oktober akan pelantikan. Baru di sana Pak Prabowo berkuasa untuk memajukan, meningkatkan, dan mensejahterakan Indonesia ini. Saudara lihat, padahal kuasa yang diterima oleh presiden itu diberikan dari bawah. Itu diberikan dari masyarakat mulai yang paling kecil. Bahkan mulai yang dari pengangguran, dari mahasiswa,
dari petani, hal orang-orang yang sederhana. Mereka memberikan suaranya, kuasanya untuk presiden itu berkuasa memerintah. Berbalik dengan Tuhan. Kekuasaan Tuhan tidak diberikan oleh manusia. Kita menyembah Tuhan bukan supaya Tuhan berkuasa menyelamatkan kita. Kita menyembah Tuhan bukan Tuhan supaya berkuasa memberkati kita. Tapi Tuhan memberikan kuasa kepada manusia dari atas ke bawah. Amin. Beda dengan dunia, dari bawah ke atas. Dari rakyat kepada presiden. Dan kuasa yang dari Yesus Kristus diberikan kepada kita. Dan waktu Tuhan memberikan kuasa pertama sekali ada di Taman Eden. Dan Tuhan berkata kepada manusia, ada orang yang tidak tahu firman, dia berkata seperti ini, nanti kalau saya ke surga, saya akan cari si Adam. Di mana orangnya? Gara-gara Adam lah yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Ini enggak tahu firman. Saudara tahu apa arti Adam? Manusia. Jadi yang jatuh dalam dosa siapa? Manusia. Kok dicari Adam yang jatuh itu manusia? Jadi karena manusia ini jatuh ya semuanya jatuh. Kepada manusia diberikan otoritas itu untuk mengatur, mengelola dunia ini. Tapi iblis menipu dan mencuri kuasa itu. Dan kuasa itu dipakai iblis untuk menguji, mencoba Yesus. Jika engkau menyembah aku, semua isi dunia ini akan aku berikan kepadamu. Ingat, Yesus tidak membantahnya. Artinya, Yesus melihat kuasa yang diberikan kepada manusia sekarang dicuri oleh si iblis. Yesus tidak berkata, kamu bohong, enggak. Tapi Yesus berkata, sembahlah Yahweh Elohimmu. Dan Yesus datang dan menaklukkan kematian dan dia bangkit. Dan kuasa yang lebih dahsyat lagi, kuasa yang dicuri oleh iblis sudah tidak ada lagi. Orang percaya tidak dapat diganggu oleh iblis, oleh setan. Karena apa? Kuasa itu sudah diambil oleh Yesus dan lewat kenaikannya ke surga dan dia memberikan kuasa bahkan melebihi yang diberikan di Taman Eden. Bapak Ibu ada kuasa. Katakan, saya punya kuasa. 1, 2, 3. Di tangan Bapak Ibu itu ada kuasa Tuhan. Ada pasangan suami istri datang ke dukun berobat. Suaminya ini tidak pernah ke dukun, sama sekali tidak pernah. Tapi istrinya ini langganan ke dukun. Flu aja anaknya ke dukun. Ujian naik kelas saja harus ke dukun. Anaknya merantau ke dukun. Bisnis usaha sedikit mau maju atau mau turun ke dukun. Suaminya enggak mau. Saudara tahu? Dukun ngomong gini, suamimu itu bersih, enggak bisa disentuh. Dia bisa melihat. Suamimu itu bersih, tidak bisa disentuh. Lalu ada satu kisah lagi. Seorang kakak beradik. Kakaknya yang satu ini yang suka ke dukun ini. Si kakak ini bawa adiknya karena adiknya harus pergi berperang di tempat konflik di daerah Indonesia, daerah Aceh waktu itu. Lalu dibawalah ke dukun supaya suamimu tidak mati di Aceh. Kita harus ke dukun yang terkenal di kampung ini supaya dilindungi. Padahal si ibu ini rajin ibadah, jemaat biasa. Saudara tahu? Sementara mereka masuk, ini yang bersaksi ini ibu ini ke saya. Di dalam hati saya, wah itu banyak dewa-dewi macam-macam saya enggak sebut namanya.
Lalu dalam hati ibu ini marah. Apakah engkau, dia tunjuk di dalam hatinya, apakah engkau lebih berkuasa dari Tuhan Yesusku? Apakah engkau lebih hebat dari Tuhan Yesusku? Lalu ibu yang bawa ini ngomong ke dukun ini. Tahukah saudara, dia hanya ngomong di dalam hati. Tapi dukun ini berkata, tolong keluar ibu ini. Jangan ada di tempat ini, mengganggu. Padahal dia ngomong di dalam hatinya. Tapi si dukun resah. Bukan resah dan gelisah. Tolong keluar, akhirnya si ibu ini keluar. Dukun saja dapat melihat ada kuasa Tuhan yang melindungi kita, yang menjagai kita, di mana ada kuasa iblis tidak dapat menyentuh orang percaya. Mereka tahu. Apakah saudara tidak sadar? Tidak mengetahui ada kuasa yang dahsyat dalam diri saudara. Jangan pernah coba-coba ke dukun. Masalah tidak akan pernah selesai. Jangan pernah coba-coba datang ke paranormal. Jangan pernah datang ke kuburan minta doa, minta berkat, minta kesembuhan. Yang mati itu juga karena sakit. Jangan pernah. Datanglah kepada Yesus sebab kuasa itu telah diberikan kepada kita. Katakan amin. Perkatakan kepada tubuhmu. Perkatakan kepada ekonomimu. Perkatakan kepada keluargamu. Perkatakan, perkataan kita itu penuh kuasa. Beberapa minggu yang lalu ada seorang teman. Dia seorang gembala di gereja lain. Dia telepon saya. Dia kena kasus. Karena dia melakukan kesalahan yang cukup fatal. Sehingga dia harus dikeluarkan dari pelayanan dan dari kegembalaannya. Dan semua kegiatan pelayanannya dinonaktifkan. Lalu dia minta ke saya contoh surat pengunduran diri. Saya mau mengundurkan diri dari pelayanan dan dari sinode, dia bilang gitu. Lalu saya WA, Pak bisa saya telepon? Silakan. Lalu saya telepon, saya arahkan. Tetaplah di dalam pelayanan. Kalau harus didisiplin, dinonaktifkan, ikuti saja disiplinnya. Saudara, padahal dia jauh lebih senior dari saya. Saya barusan mendapatkan gelar MTH, dia sudah bertahun-tahun mendapatkan gelar itu. Saya cuma ngomong seperti itu, dia nangis. Cuman pastor yang menerima saya. Artinya apa? Salah sedikit saja saya ngomong. Lalu saya berkata, nah sebentar Pak, saya kirim surat contoh pengunduran diri. Nah langsung mengundurkan diri itu dari dunia pelayanan. Tapi perkataan yang sederhana yang saya sampaikan ternyata punya kuasa untuk membuat dia bangkit dari penghakiman itu. Siapa yang menghakimi saudara? Paulus berkata, siapa yang menghakimi saudara? Malaikat pun tidak boleh menghakimi saudara. Jangan izinkan pikiran kita, hati kita terhakimi. Pada saat kita hidup di dalam penghakiman. Paulus berkata, engkau sedang menjauh dari kasih karunia. Karena apa? Kalau orang hidup di dalam penghakiman artinya orang itu tidak percaya. Next. Sama-sama kita baca. Roma 1 ayat 16, 1, 2, 3. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus. Karena Injil itu kuasa Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara pegang ini. Injil satu-satunya kuasa Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Injil satu-satunya, bukan salah satu. Satu-satunya kuasa Tuhan untuk menyelamatkan keluargamu. Injil satu-satunya kuasa Tuhan untuk menyelamatkan ekonomimu. Jadi kalau ada yang berkata ada keselamatan di luar Kristus, di luar Injil, maka Sang Pencipta itu tidak bisa menyelamatkan. Karena apa? Lewat firman ini berkata, Injillah kuasa Elohim.
Apa itu Injil? Berkali-kali saya sampaikan di mimbar. Injil itu adalah Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Katakan amin. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa Elohim kita. Itu Injil, stop. Gak boleh ditambah, gak boleh dikurang. Beda kitab Injil. Beda kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab Injil. Kenapa disebut kitab Injil? Karena mencatat yang saya beritahukan tadi. Jadi waktu Injil itu ada di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, maka ada kuasa Tuhan yang bekerja di sana. Banyak orang percaya yang keluarganya hancur, rumah tangganya hancur, ekonominya hancur karena apa? Selidik punya selidik. Enggak ada Injil di keluarga itu. Keluarga itu enggak tahu karya Yesus akan hidup mereka. Karena cuman Injil lah. Karya Yesus itulah yang menyelamatkan kita semuanya. Anak saya cantik sama Grace cukup tajam pertanyaannya, saudara. Kenapa sih Yesus harus disalib? Kenapa harus dipaku? Kan dia Tuhan yang menciptakan manusia. Kenapa harus mati? Nah, jangan sampai anak-anak Hirus di gereja ini tidak tahu arti Injil. Tidak tahu karya Kristus di dalam hidupnya. Saya percaya anak Bapak Ibu sudah sangat tahu jelas apa itu Injil di dalam hidupnya. Katakan amin. Kalau orang Kristen tidak tahu Injil, saya pastikan orang model seperti inilah yang rawan pindah agama. Tapi kalau orang sudah tahu Injil, maka dia tahu bahwa kuasa Tuhan bekerja, bukan hanya bekerja, ada dalam hidupnya. Next. Yang paling atas, saudara, Bapak Ibu boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amin. Saat saudara mendoakan orang tanpa Injil, mungkin dia terima kesembuhan, tapi tidak terima keselamatan. Karena berangkat dari ayat ini, Injil lah yang menyelamatkan. Karena itu berbicara tentang karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Jika kita mau melihat kuasa Tuhan bekerja, kita harus terlibat dalam pemberitaan Injil. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah, tanda-tanda ini menyertaimu dan beritakanlah Injil kepada dunia. Beritakanlah Injil kepada pelosok-pelosok dan tanda-tanda ini menyertai. Waktu keluarga kita memberitakan Injil. Mungkin tidak harus secara teologis, tapi kita tahu bahwa engkau dikasih Tuhan. Engkau dicintai Tuhan dan membuat orang itu keluar, tidak berada lagi di dalam penghakiman. Saudara sudah memenangkan jiwa. Katakan amin. Jiwa yang terpenting adalah keluargamu. Beritakan Injil. Kalau tidak, doakan terus keluarga. Yang terakhir, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan mendudukkan dia di sebelah kanan Elohim di surga, jauh melebihi segala penguasa, kuasa, kekuatan, dan yang telah dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia, membangkitkan Yesus dari kematian dan mendudukkan dia. Apa arti mendudukkan? Poin selanjutnya, possession, kedudukan. Artinya, posisi Yesus dikembalikan ke posisi semula sebelum dia datang ke dunia. Di Filipi 2 ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan, dia yang ada dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Elohim sebagai sesuatu yang harus dipertahankan.
sebaliknya dia mengosongkan diri. Perhatikan Bapak Ibu. Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dan dia mengosongkan diri. Banyak orang menafsirkan mengosongkan diri, Yesus itu meninggalkan ketuhanannya di surga. Enggak. Waktu Yesus di dunia, dia tetap Tuhan, katakan amin. Karena itu dia berhak untuk mengampuni dosa manusia. Tapi yang dimaksud mengosongkan diri, dia merendahkan diri. Di Ibrani dikatakan bahkan lebih rendah dari malaikat untuk sesaat. Sehingga walaupun Yesus berada di dunia, tapi dia terbatas. Sebagai Tuhan dia terbatas waktu di dunia. Dari mana kita dapat dia Tuhan yang terbatas waktu di dunia? Saya percaya Tuhan itu omnipresent. Katakan amin. Tuhan maha hadir, Tuhan ada di mana-mana. Kalau kita beribadah hari ini jam 10, di gereja-gereja lain beribadah jam 10, Bapak Ibu percaya di sini ada Tuhan? Di gereja lain juga ada Tuhan? Itu namanya omnipresent. Tapi waktu Yesus datang ke dunia, kalau Yesus ada di Galilea, Yesus tidak ada di Yerusalem. Terbatas. Dan Yesus tidak maha tahu waktu itu. Kenapa? Terbatas. Karena itu Yesus berkata, soal datangnya akhir zaman itu anak manusia tidak tahu. Waktu di dunia. Sehingga di ayat ini, naikkan ke atas, di ayat ini dikatakan, dia di sebelah kanan Elohim di surga jauh melebihi segala penguasa, kuasa, kekuatan dan pemerintah. Serta setiap nama yang dapat disebut pada masa kini dan masa yang akan datang. Artinya Yesus duduk di tempat yang lebih tinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Yesus. Saudara, baca ayat selanjutnya yang membuat kita tercengang. Next. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yang kencang dong suaranya, habis itu saudara Bapak Ibu sambil teriak, tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Keren. Bukan hanya Yesus yang dikembalikan ke tempat semula. Tapi dikatakan dia telah membangkitkan. Kata kita ganti saya. Sama-sama kita baca lagi. 1, 2, 3. Dia telah membangkitkan saya dan telah mendudukkan saya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara bukan orang yang hina. Seperti Yesus dipermuliakan, seperti Yesus didudukkan, demikian kita juga dipermuliakan, demikian kita juga didudukkan. Katakan amin. Wah, ini ayat ini keren Bapak Ibu. Suatu hari saya diundang untuk mendoakan seorang oma, usianya sudah 83 tahun. Bapak Ibu bisa lihat di TikTok saya, bukan di TikTok ya, di TikTok saya. Saya didoakan orang ini, bagi saya ini adalah pelayanan saya, melayani orang yang terkaya seumur hidup saya. Dia punya tower yang sangat besar sekali, bahkan tamu undangannya ada Jenderal siapa itu? Andika Prakasa, ada siapa lagi? Pengacara Otto Hasibuan, ada Krisdayanti, ada artis yang lebih terkenal lagi Eva Aritonang, ada Partai Perindo siapa itu? Ada Aritano. Bayangkan saya melayani. Saya diundang, saya dibawa ke tempat yang paling depan, didudukkan sejajar dengan mereka. Itu hati saya senang sekali. Didudukkan seperti itu, saya senang sekali. Bapak Ibu kalau kurang percaya, mampirlah ke TikTok saya. Karena ada buktinya di sana, bukan hoax.
waktu kita didudukan saja bersama orang besar itu senangnya itu tidak bisa digambarkan. Apalagi saya diminta dan memberkati mereka semua. Berkat di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yesus Masih, dalam Roh Kudus, amin, bla 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 bla. Wah, senang sekali. Posisi saya posisi yang terhormat. Posisi saudara dan saya di surga itu posisi yang paling terhormat. Kita didudukan bersama Kristus. Apa arti didudukan? Poin yang terakhir. Didudukan bersama Yesus Kristus artinya memerintah atau berkuasa bersama Yesus Kristus. Katakan amin. Paulus berkata seperti ini. Pada akhir zaman, pada zaman 1000 tahun, kita yang memerintah. Kita yang mengatur. Bukan kita memerintah di dunia, tapi di zaman 1000 tahun di surga, tapi zaman 1000 tahun ada di dunia. Kita memerintah. Paulus seperti ini berkata, permasalahan dunia bisa engkau atur. Masakan masalah keluargamu gak bisa kamu atur. Masakan masalah jemaat gak bisa engkau atur. Kita duduk bersama Kristus punya kuasa untuk mengatur sedemikian rupa keuangan kita. Katakan amin. Keluarga kita, ekonomi kita, apalagi usaha Bapak Ibu. Ada kuasa yang Tuhan berikan untuk kita mengatur itu semua, mengelola itu semua. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan Injil itu, dan kita saudara Bapak Ibu percaya Bapak Ibu didudukkan bersama Kristus. Jika sedang goyang ke ekonomimu, keluarkan perkataan yang penuh dengan kuasa. Jangan diam, jangan ratapi. Bangkit dan perkatakan. Saya kan tiap hari di sini Bapak Ibu. Malah dari gereja luar yang datang berdoa bersama-sama saya di sini. Dia nangis meratap, Pak, ini Pak SMS-nya Pak. Saya dikejar-kejar dari pinjol semuanya Pak. Saya diserang di mana, mau tidur di rumah. Semuanya. Saya enggak punya kerjaan, hancur Pak. Kita doakan. Perkatakan. Bapak Ibu tahu. Saya sudah berbulan-bulan tidak datang, biasa kan Bapak Ibu. Kalau masalah berat baru cari kita tuh. Sudah ada solusi, ada jalan keluar, lupa dia. Tiba-tiba dia kasih brosur ke saya. Berbulan-bulan Bapak Ibu dia doa di sini. Pastor, kalau ada di Tangerang, di Depok, Pastor buka gereja, saya siapkan. Ada hotel di sana. Tempat pertemuan saya siapkan untuk pastor. Lah kok bisa? Saya sudah bekerja di hotel ini pastor. Basicnya dari mana? Bukan orang, kalau Andre kerja di hotel, maklum memang orang hotel dia paham. Dia bukan sana. Ada teman dekat saya, tidak tahu bagaimana caranya Tuhan kirimkan. Dan Tuhan rekrut saya menjadi teman untuk mengelola dan mengembangkan hotel yang sangat besar di daerah Tangerang dan Depok. Perkatakan perkataan iman. Saudara punya kuasa untuk memperkatakan itu. Jangan kutuki anakmu, jangan kutuki pekerjaanmu, jangan kutuki ekonomimu, dan jangan kutuki kesehatanmu. Perkatakan perkataan iman. Kita punya kuasa, kita punya kedudukan. Amin. Pemain musik boleh maju ke depan. Ada 2 poin di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kuasa kepada saudara. Tuhan memberikan kedudukan kepada kita. Tentu ada tujuannya, yaitu supaya orang-orang atau keluarga kita bisa mengenal Yesus Kristus dan melayani Yesus Kristus. Tuhan rindu saudara hidup dengan kuasa di dalam pekerjaanmu, di dalam ekonomimu. Tuhan rindu bukan lagi iblis yang berkuasa yang mengintimidasi saudara.
Tapi saudara yang berkuasa, kita yang berkuasa. Tidak ada lagi intimidasi itu kepada saudara dan saya. Katakan amin. Bapak Ibu boleh maju ke depan, boleh bangkit berdiri. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu punya kuasa. Bapak Ibu punya otoritas. Tiap pagi keluarkan kata-kata yang penuh dengan kuasa itu. Berkati tubuhmu. Sekarang Bapak Ibu berkati tubuhmu. Perkatakan perkataan profetik atas tubuhmu. Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati. Perkatakan dengan perkataan iman. Kuasa yang sama. Bapak Ibu boleh memperkatakan terhadap pekerjaanmu. Mungkin sedang goyah. Biarkan usahamu, ekonomi kita terhubung, terkonek dengan surga. Perkatakan dan berkati. Karena firman Tuhan berkata, apa yang diberkati Tuhan, diberkatilah untuk selamanya. Saya rindu jemaat yang hadir di tempat ini. Jemaat yang penuh dengan kuasa. Jemaat yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Saya rindu dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang beribadah di Yes Jakarta, jemaat yang penuh dengan kuasa. Tidak ada kuasa apapun yang dapat merusak ekonomimu. Tidak ada kuasa apapun yang dapat merusak pekerjaanmu. Tidak ada kuasa apapun yang merusak keluargamu, rumah tanggamu, bahkan kesehatanmu. Sebab ada kuasa Tuhan Yesus. Oh Yesusku, mari angkat wajahmu, angkat tanganmu, katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, Selamanya Yesus. harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, Dengan imanmu, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya rindu. Saudara, tadi malam saya bermimpi suara itu keras sekali. Sampai 3 kali suara itu saya dengar. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Beritakan Injil.
mulai saya merenung, bukankah saya seorang pengkhotbah? Bukankah saya seorang gembala yang menyampaikan firman? Tapi suara itu sangat kuat. Beritakan Injil. Dan hari ini Yesus berbicara. Injil, kuasa Elohim untuk menyelamatkan manusia. Semua kita harus terkonek dengan Injil. Pelacur di dalam kitab suci namanya tertulis menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Setelah dia terkonek dengan Kristus dan Rut penyembah berhala, bahkan musuh orang Israel, tapi dia terkonek dengan Kristus Yesua Bapa Yahweh namanya, dan hidupnya diberkati. Itu adalah gambaran dan kenyataannya sekarang. Kita yang terkonek dengan Injil, hidupmu bukan biasa-biasa lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, hidup kita diangkat menjadi orang yang luar biasa. Mari angkat wajahmu. Saya berikan waktu 1 menit untuk Bapak Ibu memperkatakan perkataan profetik atas hidupmu. Terserah, apakah itu soal pelayananmu, apakah itu soal masa depanmu, apakah itu tentang keluargamu, apakah itu tentang karirmu, studimu. Perkatakan perkataan profetik, perkataan yang penuh dengan kuasa, perkataan yang mencipta. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu juga yang ada di rumah yang bergabung melalui Zoom, perkataan iman, sumber kuasa ada padamu.
mengakhiri ibadah kita dengan sukacita. Come on. Kami percaya Tuhan, kami menang bersamamu Yesus. Bersama-sama dengan iman katakan, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, tajam perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami. Bersama-sama angkat tangan-Mu Tuhan. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Kau Raja kami. Bersama-sama sekali lagi katakan, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Katakan ajaib, come on. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Yang percaya sudah menang katakan haleluya. Katakan haleluya. Tuhan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. Bersama lagi come on. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Yesus Kau Raja. Bersama-sama dengan iman katakan, Yesus Kau Raja. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang bergabung melalui Zoom, ada keluarga Anggita, Octavia, ada keluarga Ibu Fani, ada keluarga Pak Lukito, ada keluarga Ibu Natali, ada keluarga Ibu Rinda, dan yang lain. Mari angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Yeshua HaMashiach, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang telah memberkati kita untuk selama-lamanya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah rumah tanggamu, pernikahanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin.